Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your take joy, my King. Take joy, my King, in what you Let it be a sweet, sweet sound in your Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your Let it be a sweet Let it be a sweet, sweet sound in your Let it be a sweet Let it be a sweet, sweet sound in your Biarlah manis kedengaran bagi-Mu Tuhan, perenungan hati kami Tuhan. Oh, Tuhan, kami Engkau Allah kami. Tuhan, kami tinggikan Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau bagiku. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau layak, Engkau layak. exalt thee. I exalt Kami tinggikan Engkau Tuhan atas segalanya.
roh. Mari bangun rohmu. Mari kita bangun manusia roh kita. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Hallelujah, 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 hallelujah. Yara namasande, hallelujah. Yara mare namasande, oh, hallelujah. Yara namasikara, sikara mara namasande, yara namasikara. In the presence of Jehovah, God Almighty, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami datang pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat yang punya kuasa mengubah hidup kami. Di hadapan Raja yang kami hormati dan kami junjung tinggi, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan yang setia, Raja yang agung yang besar bersama kami sore hari ini. In the presence of Jehovah, in the presence, oh Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, trouble ready, in the presence, in the presence of the King, in the presence, in the presence, in the presence, oh Jehovah, God Almighty, God Almighty, Prince of Peace, Prince of Peace, you are trouble valleys, trouble valley, how unmended, in the presence, in the presence of
trouble vanish. Trouble vanish. How romantic, heart are handed in the presence In the presence of the King. in the presence In the presence of the King. Oh, in the presence, in the presence of the Terima kasih Tuhan. Ketika Kau panggil kami mendekat ke hadapan tahta-Mu Tuhan. Ada dua hal yang sedang mau Kau kerjakan dalam hidup kami. Yang pertama, Kau sedang memanggil kami untuk mengaruniakan, memberikan sesuatu yang berharga. Tapi Kau juga bisa panggil seseorang ke hadapan-Mu, sebab orang itu akan dijatuhi hukuman. Tetapi kami ini hidup oleh karena kasih karunia dan anugerah yang dari Tuhan. Waktu Kau panggil kami menghadap tahta-Mu Tuhan, bukan untuk dihukum, tapi kami dipanggil untuk memperoleh kasih karunia yang dari Tuhan. Waktu Kau panggil mendekat di hadapan tahta-Mu Tuhan, Engkau sedang menyiapkan pemberian-pemberian yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Engkau sedang mengulurkan tongkat perkenanan-Mu buat hidup setiap kami. Engkau sedang merancangkan suatu pemberian yang ajaib, yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami datang mendekati tahta-Mu itu Tuhan, untuk menerima kasih karunia dari Raja segala Raja. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali Kau panggil kami mendekat kepadamu Tuhan, ada sesuatu yang sedang ingin Kau berikan, Kau limpahkan dalam hidup kami lagi. Dan hari ini kami buka hidup kami dan hati kami di hadapan tahta-Mu. Berikan kami sesuai dengan kemurahan hati-Mu. Berikan kepada kami sesuai dengan kemurahan hati-Mu Tuhan. Dan biar kami jadi orang-orang yang menerima kemurahan yang dari Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Karena tiap kali Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sedang memberikan sesuatu yang baru lagi buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Dan sore hari ini berbicara lagi kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu dan pesan-Mu kepada kami umat-Mu. Dan biar kami anak-anak-Mu kembali dikuatkan, kembali dibangkitkan, kembali berjalan bersama dengan Kau dengan lebih kuat lagi. Roh hikmat, wahyu, pengertian yang dari Tuhan diberikan buat kami pada sore hari ini untuk mengerti firman-Mu. Dan biarkan hadirat-Mu, Roh Kudus melayang-layang di tempat ini, mengubah setiap firman bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Selamat sore semuanya. Besok kita masuki hari terakhir tahun 2018. Untuk memasuki tahun depan 2019. Mari masuki tahun depan dengan semangat dan gairah yang baru. Amin. Kita masuki tahun depan dengan gairah dan semangat yang bagus. Saya mengucapkan terima kasih buat sound system hari ini. Dari kemarin bagus, suaranya clear, keren kan ya. Bagus, luar biasa. Thank you, terima kasih. Ya, saya berdoa setiap bagian diberikan keahlian, keterampilan yang luar biasa. Bisa mengerjakan semua dengan perfect, dengan luar biasa. Amin. Sore ini kita mau buka, sebelum saya lupa, besok kita ada acara tutup tahun saudara. 31 malam, saya undang semua saudara jam 10 malam hadir. Itu saat yang luar biasa, kita mau dengar firman, pesan Tuhan untuk tahun depan. Karena kemarin saya berdoa dan Tuhan berikan beberapa pesan Tuhan. Orang-orang para nabi
ya yang di dunia ini mulai menyampaikan berapa pesan Tuhan yang penting buat tahun depan. Dan saya baca itu, saya ambil dan saya katakan, Tuhan, ini juga pesan buat gereja kami untuk tahun depan. Supaya kita bisa bergerak dengan lebih kuat lagi. Ya, dikatakan ada 4 generasi. Ya, kita ini generasi yang terakhir, generasi yang keempat. Pak, apa itu? Besok malam baru ketemu, ya kan? Baru saya sampaikan 4 generasi. Besok kita akan bicara dan kita ini generasi yang keempat. Dan generasi yang keempat itu saudara akan dikembalikan ke tanah Kanaan, tanah yang luar biasa, tanah yang ajaib. Dan kitalah generasi yang terakhir itu saudara. Amin. Kita buka firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Judulnya nasihat-nasihat terakhir. Artinya ini sangat persis untuk akhir zaman saudara. Sebab dikatakan ini nasihat yang terakhir dari Paulus. Kalau terakhir artinya untuk orang-orang di Filipi dia tidak beri nasihat lagi. Ini yang terakhir surat yang dia tulis untuk orang-orang Filipi. Dan setelah itu saya nggak tahu apakah Paulus masuk ke penjara dan setelah itu dia sudah meninggal nggak lama kemudian. Tapi kalau itu yang terakhir, ada yang penting di dalamnya. Filipi 4, 2 sampai dengan 7. Eudia ku nasihati dan Sintika ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada sebuah nasihat bagus disampaikan Paulus kepada orang-orang di kota Filipi. Minimal ada 4 orang di sini. Yang pertama Eudia dan Sintika. 2 orang wanita yang dia beri nasihat. Hendaknya engkau sepikir dengan Tuhan. Saudara, di akhir zaman ini, kita mau tidak mau harus sepikir sama Tuhan. Pikiran kita, cara berpikir kita harus kita ubah sedemikian rupa supaya itu bisa selaras sama dengan Tuhan. Sebab kalau mikir kita beda di akhir zaman dengan cara Tuhan, kita akan melewati banyak kesukaran, banyak kesulitan. Sebab mikirnya ini beda saudara. Jadi nasihat yang diberikan untuk akhir zaman, mau tidak mau, mari sepikir dan sehati dengan Tuhan. Ini agak repot saudara. Saudara membayangkan Tuhan itu di surga. Ya kan? Yang punya cara berpikir yang sempurna, maha sempurna. Lah kita ini manusia, daging. Kok disuruh sehati sepikir sama Tuhan? Gampang enggak saudara? Enggak gampang, itu susah banget. Itu susah banget. Contohnya, seorang yang sudah terpelajar, profesor, disuruh sehati sepikir sama anak SD. Masuk enggak saudara? Tidak pernah masuk saudara. Susahnya bukan main. Yang profesor mikir terlalu tinggi. Itu rumus-rumus keluar semua. Yang anak SD cuma 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Tapi Tuhan memerintahkan kamu harus sehati sepikir dengan Tuhan. Kira-kira mungkin gak saudara? Yang begitu beda jauh harus sama. Bisa saudara. Sebab dia berkata dia beri rohnya kepada kita. Amin. Sehingga sama. Kita bisa sepikir dengan Tuhan. Pikirannya bisa nyambung. Sebab rohnya ditaruh di dalam hidup setiap kita. Itulah kenapa hari-hari ini setiap kita ini mesti bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus.
di hari yang terakhir ini harus sungguh-sungguh tergantung dengan Roh Kudus. Dan orang yang bisa sehati, sepikir dengan Tuhan, orang itu akan jadi orang yang paling aktif hidupnya, paling efektif buat pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang disebut di sini namanya, dikatakan mereka bekerja untuk Tuhan, berjuang untuk Tuhan, mengerjakan pelayanan yang luar biasa. Dan orang yang luar biasa yang ditulis, nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. Orang yang bisa sepikir, sehati dengan Tuhan, yang bisa aktif kerjaannya, bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau, orang itu yang disebut nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus itu orang hebat. Pertama dia rasul, tapi dia juga seorang nabi. Tapi dia juga orang yang mengalami banyak pengalaman rohani yang ajaib bersama dengan Tuhan. Dia berkata, orang-orang yang bersama dengan aku ini, nama-namanya ditulis di dalam kitab kehidupan. Baca di kitab Wahyu, satu kali akan dibuka sebuah kitab. Isinya daftar nama-nama orang yang diselamatkan. Kalau saudara hari ini sedang aktif mengerjakan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, namamu hari ini sedang didaftar jadi orang yang daftar pertama dalam kitab kehidupannya. Amin. Nama-nama saudara akan ditulis jadi orang yang punya urutan yang pertama dalam kitab kehidupannya. Sebab engkau orang yang sepikir, sehati dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Itu sebuah jaminan yang luar biasa yang Paulus katakan di kitab ini. Bukan cuma buat 4 orang yang di sini, tapi juga berlaku buat setiap kita. Amin. Saudara mau namamu jadi nomor yang pertama di kitab kehidupan? Amin. Kita semua mau. Jangan sampai jadi urutan yang paling terakhir. Oh, kuotanya sekian. Oh, ini paling terakhir. Hampir tidak masuk, saudara. Mengerikan, saudara. Kalau Tuhan punya kuota untuk orang yang masuk dalam kerajaan surga, jangan sampai jadi urutan yang terakhir atau dapat daftar tunggu mateng, saudara. Repot. Kalau sampai, Pak, Bapak ini waiting list ya. Waduh, saudara. Waiting list itu tidak tentu loh, saudara. Apa itu waiting list? Masuk dalam daftar tunggu. Nanti kalau ada yang gagal, kayak dimasukin namanya. Tidak enak. Tapi kalau engkau menempati urutan-urutan yang pertama dalam buku itu, saudara, engkau akan masuk dalam kerajaannya. Amin. Hari-hari ini, mari setiap kita jadi orang yang aktif dalam Tuhan. Bukan jadi pendeta loh, saudara. Jadi orang yang aktif mengerjakan tugas saudara. Setiap kita ini punya panggilan masing-masing. Seorang siswa, pekerja, bisnismen, masing-masing punya kerjaan masing-masing. Di areamu, engkau kerjakan pelayanan buat Tuhan. Dan biar namamu tiba-tiba engkau sadar, dikatakan, ditulis dalam urutan-urutan pertama orang-orang yang dipakai Tuhan. Sehati, sepikir sama Tuhan. Punya cerita lucu, saudara. Satu kali kita kan ini bahtera, sering kali adakan doa peperangan rohani, ya kan? Satu kali lagi seru-seru di acara bahtera, diang, kita doa semua. Tiba-tiba satu dapat pesan Tuhan, ayo sekarang kita membuat posisi anak panah. Kita mau tembakkan anak panah buat musuh-musuh kita, cepat buat. Tolong satu orang diminta, cepat buat. Langsung orang ini lari, hilang. Setelah itu balik lagi dan dia berkata, Pak, Cik, maaf. Busurnya di mana ya, Cik? Busurnya di mana? Saudara tidak ketawa, artinya orang mudeng. Apa itu posisi anak panah, saudara? Nah, ini pelajaran. Hari ini pelajaran singkat peperangan rohani. Waktu kita doa peperangan, kadang-kadang kita diminta membuat posisi anak panah. Satu depan, terus kemudian dibuat kayak gini, saudara. Ya kan? Bentuk kayak anak panah. Untuk apa? Bentuk itu dan kita mulai berdoa, menyerang. Makanya saudara mungkin bingung. Kadang-kadang loh, kok ada bentuk segitiga terus panjang gitu. Posisi anak panah. Apa itu tandanya? Kita sedang menyerang musuh dengan anak panah kemenangan. Supaya musuh-musuh kita kalah. Lah teman yang satu ini orang mudeng. Maka dia tanya, busurnya tidak ada. Busurnya tidak ada. Lah orang usah busur, disuruh bentuk posisi anak panah, bodoh apa perangan. Kok malah golek busur? Karena apa? Orang mudeng. Saudara, Tuhan di surga seringkali mesem-mesem, ketawa-ketawa. Lihat kita loh, saudara. Sebab banyak anak-anaknya orang-orang Kristen yang lucu.
Tuhan ngomong, kita ora mudeng. Nah saudara, tapi di akhir zaman tidak boleh jadi orang Kristen lucu. Harus bisa mudeng apa yang Tuhan katakan. Amin. Hari ini saya berdoa, semua jemaat yang hadir jadi orang yang cerdas dan mudeng dengan apa yang Tuhan katakan. Amin. Supaya aku bisa jadi orang yang efektif mengerjakan tugas-tugas Tuhan. Itulah yang dia katakan di akhir zaman ini saudara. Nah, di akhir zaman ini memang waktunya enggak gampang. Alkitab berkata akan tiba masa-masa yang sukar, dikatakan di akhir zaman. Saya jelaskan 2 minggu lalu, apa itu masa sukar? Masa downgrade. Di mana segala sesuatu, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, semua mengalami penurunan saudara. Alkitab berkata loh, akan terjadi. Tapi itu bukan berarti kita harus turun. Alkitab berkata akan banyak terjadi penurunan dalam bisnis, pekerjaan kita, tapi juga kerohanian akan mengalami banyak yang turun. Standar kita, semuanya standar gereja akan diturunkan dalam masa-masa ini. Tetapi kita tidak mau. Kalau Tuhan memberikan peringatan, hati-hati akan mengalami downgrade turun. Sebagai gereja Tuhan, kita berkata Tuhan berikan kemampuan aku, tidak downgrade. Tapi aku akan terbang higher, higher dan higher. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Amin. Memang akan terjadi yang menurun. Tapi kita tidak mau mengalami. Kita alami yang makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi lagi. Waktunya sudah mepet. Ini masa yang terakhir saudara. Kalau saudara pernah kuliah, zaman-zaman yang terakhir itu sebelum saudara lulus, ada satu tugas yang terakhir. Buat skripsi atau tesis. Itulah yang terakhir, tugas terakhir sebelum orang lulus saudara. Dan banyak mahasiswa yang menyerah di bagian ini. Sudah kuliah 4 tahun, tinggal tesis atau skripsi yang terakhir, angkat tangan menyerah. Susah dan banyak yang tidak lulus, yang tidak jadi sarjana. Karena yang terakhir ini tidak dikerjakan. Tahukah saudara? Dalam hari-hari ini setiap kita sedang mengerjakan skripsi rohani. Mengerjakan apa? Skripsi rohani. Skripsi itu masing-masing kerjanya saudara, ya kan? Judulnya apa Pak? Macam-macam. Ada orang yang hari ini buat skripsi judulnya keuangan breakthrough. Kerjakan saudara. Memang lagi diproses di situ. Lagi buat skripsi tentang keuangan. Ada yang buat skripsi tentang kesabaran. Karena engkau kurang sabar. Tuhan katakan buat skripsi kesabaran, pelajari. Ada yang skripsinya judulnya apa? Hineni, kerendahan hati, sebab terlalu sombong. Disuruh buat skripsi itu saudara. Masing-masing sedang kerjakan skripsimu. Tapi satu, jangan menyerah. Hari ini kerjakan skripsimu sampai selesai. Supaya engkau lulus. Amin. Harus setiap kita. Karena ada yang harus lulus dalam hidup saudara. Supaya namamu ditulis dalam kitab kehidupan, harus lulus saudara. Saya punya cerita bagus. Pak Charlie itu buat skripsi saudara. Dia S1, orangnya tidak ada, puji Tuhan tidak ada. Dia itu S1 loh saudara, begitu-gitu S1 loh saudara. Pak Charlie itu ya, jangan diremehkan loh. Nah, tapi dia cerita pengalamannya seru saudara buat S1. Dia kuliah ekonomi, saya nggak tahu ekonomi apa dia. Ya pokoknya ekonomi kuliahnya. Dia kuliah tugas terakhir buat skripsi. Dan dia sebenarnya kuliah itu juga jarang-jarang datangnya saudara. Kalau pas mood datang kuliah, kalau enggak datang. Dia cerita. Pas buat skripsi, dia sudah menyerah. Ini piye buatnya. Wong kuliah aja jarang, kok buat skripsi. Tapi dia memang orang yang tidak pernah menyerah. Pantang menyerah, itu bagus saudara. Satu kali dia mau buat skripsi tidak tahu bagaimana. Dia tahu caranya. Dia cari orang yang juga sedang buat skripsi. Ya, dia buat skripsi, kagak bisa. Dia cari orang yang sedang buat skripsi yang juga ekonomi. Dipepet orangnya. Kamu kemana? Tak antar. Waduh saudara, dideketin, dibaik-baikin saudara. Diantar ke dosen kemana. Setelah ini skripsinya final. Dia bilang, boleh enggak aku pinjam skripsimu? Nah itu pintar saudara. Dia pinjam skripsi yang sudah jadi nih saudara. Dia juga buat yang sama. Dia ganti beberapa ini bagian gitu. Dia kerjakan. Dan hari itu dia buat
Ya, tidak plek sih saudara, cuman plok. Karena diganti-ganti, jadi tidak plek. Ya kalau plek kan salah, ya plok. Ada yang diganti-ganti. Orang yang dia pinjemi skripsi dapat nilai C. Dia pinjem, dia perbaiki, dapat nilai B saudara. Dia bilang yes, saya dapat B. Yang dipinjam skripsinya rotok gonduk, enak men kok ya. Aku yang setengah mati C. Dia yang pinjam baca-baca dapat B. Tapi dia lulus. Sebab tugas akhir yang berat itu saudara. Dia berjuang bagaimana caranya untuk lulus. Saudara, Tuhan tidak urusan hari ini bagaimana cara membuat skripsi masing-masing. Yang penting hari ini lulus. Dan waktu engkau diuji, engkau bisa menjawab dengan bagus. Dan Tuhan berkata, lulus, masuk. Hanya yang lulus. Dalam mengerjakan tugas akhir ini, apa yang Tuhan katakan ajarkan buat kita saudara? Paulus ngajari bagus di sini. Apa yang harus engkau kerjakan dalam masa-masa membuat skripsi yang terakhir ini saudara? Di ayat yang keempat. Cara yang pertama yang dia ajarkan buat kita untuk bisa menyelesaikan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Cara mengerjakan tugas akhir. Yang pertama, engkau perlu bersukacita. Hari-hari ini sukacita itu barang langka saudara. Loh kenapa kok barang langka? Sebab banyak orang yang kehilangan sukacitanya. Judulnya khotbah hari ini, pencuri sukacita. Sebab tahukah saudara, bahwa di sekitar kita tiap hari itu banyak pencuri saudara. Pencuri apa Pak? Pencuri sukacita. Setiap hari itu banyak. Apalagi di gereja depan sana saudara. Itu nongkrong banyak spiritnya saudara. Yang nunggu. Kenapa? Sebab roh itu mau setiap yang datang ke gereja ini tidak sukacita hatinya. Hatinya jengkel, gonduk. Supaya apa? Waktu duduk pulang gak dapat apa-apa saudara. Engkau berangkat ke gereja semangat-semangat ya kan. Di depan dihadang roh pencuri sukacita. Sampai depan jengkel dan masuk hatimu jengkel. Kalau ke gereja sudah jengkel, WL yang ngomong angkat tangan, pasti wegah, gak usah. Gitu, tepuk tangan, gak usah, ya kan? Karena hatinya sudah jengkel, ya kan? Paling banyak pencuri sukacita dekat gereja saudara, nongkrongnya. Dia mencegah anak-anak Tuhan masuk ke rumah Tuhan dengan sukacita. Supaya berkat yang dia siapkan tidak bisa engkau terima. Tapi digagalkan, dibatalkan. Ingat saudara, setiap hari kita dikelilingi pencuri sukacitamu. Supaya hidupmu stres, berat dan susah. Tapi Paulus berkata, 2 kali bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ya, bersukacitalah. Dia sebut 2 kali. Sebab ini adalah unsur yang sangat penting di akhir zaman. Supaya engkau menjaga hidupmu selalu bersukacita. Amin. Sekarang saudara ngomong kanan kirinya, sukacita. 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 Lu betul saudara, kita perlu betul enggak? Betul enggak? Pak Dedi perlu? Nah betul. Betul saudara, harus sukacita. Kalau enggak ngomong ayung guyu. Harus. Kalau saudara ini sudah masa ini berat saudara. Saudara mukanya perengat-perengut terus, tambah susah loh saudara. Jangan, ini keadaan sudah berat ya. Ya toh? Semua bisnismen, pekerja semua tahu berat kan. Lah kalau saudara tambah susah mukanya, tambah berat. Kita harus bersukacita dalam hari-hari ini. Tidak boleh susah saudara. Ya, tapi kita tahu yang nyuri itu banyak saudara sukacitanya. Jadi hati-hati. Kita mau ngomong tidak boleh nyuri sukacitaku. Sehingga kita tetap bersukacita. Kain dan Habel, 1 kali 2 orang ini bawa korban kepada Tuhan. Kain dapat hasil panen yang bagus, dia bawa buah-buahan. Saya nggak tahu buah apa saja saudara. Mungkin apel, jeruk, macam-macam dia bawa pokoknya. Delima, buah-buah timur tengah dia bawa. Habel juga bawa domba, sebab dia seorang peternak. Dan dua-dua dengan sukacita bawa korban kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Bawa korban loh. Ketika korban dinaikkan, dibakar di hadapan Tuhan. Kain yang lirik, loh kok punya Habel lebih berkenan? Kok Tuhan bisa senang dengan yang itu? Dengan punya aku kurang senang. Apa yang muncul di hati Kain saudara? Jengkel.
Alkitab berkata dengan jelas, kenapa mukamu muram? Kenapa mukamu muram? Dan dikatakan dosa, setan sudah ngintip. Nah saudara, setiap hari itu kurang ajar saudara. Setan itu ngintip kita loh saudara. Wes nomor 1, selalu siap-siap mencuri, ya kan? Nomor 1. Yang kedua, ngintip setiap kita. Diintip. Ini piye yo yang dia kerjakan ya? Reaksinya gimana ya? Diintip setiap kita. Dia awasi setiap hidup kita. Ketika Kain diawasi, Tuhan sudah ngomong, Kain hati-hati. Dikasih tahu loh, setan udah ngintip, dosa sudah ngintip. Jangan izinkan. Tapi hari itu Kain gagal. Dia nggak dengerin Tuhan saudara. Marah hatinya. Dan sukacitanya hilang saudara. Apa yang dia buat? Dia bunuh Habel. Habelnya mati. Apakah dia sukacita? Tidak. Hatinya makin kotor. Makin kacau keadaannya. Sebab dia tidak mendengarkan Tuhan. Dia isi hatinya dengan kemarahan, kejengkelan. Dan hari itu hidup Kain makin ruwet saudara. Karena dia izinkan dosa yang sedang ngintip itu masuk dalam hidupnya dan menguasai kehidupannya. Hari itu hidup Kain menjadi makin kacau, makin berat. Sebab apa saudara? Setan masuk dalam hidupnya. Dosa masuk, menguasai, mengendalikan hidupnya. Sukacitanya hilang. Kenapa kita perlu bersukacita saudara? Nehemia 8 ayat yang ke-10 kita buka sama-sama. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia berkata, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bahasa Inggris berkata, sukacita, the joy of the Lord is your strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatanmu. Tapi ketika saya baca ayat ini lagi, di dalam bahasa aslinya berkata seperti ini. Sebab sukacita karena Tuhan itulah your stronghold. Itulah kota bentengmu. Tiba-tiba waktu saya baca ayat itu, sukacita dalam Tuhan itu kota bentengmu. Artinya saudara, setiap kali engkau bersukacita, di dalam alam roh itu saudara, ada kota benteng yang kuat yang melingkupi hidupmu saudara. Orang-orang yang peka, pendoa, engkau akan bisa lihat. Kalau ada orang yang bersukacita dalam Tuhan, dalam hidupnya ada sebuah proteksi perlindungan, kota benteng yang sangat kuat menjaga hidupnya. Strongholdnya kuat. Tapi saudara, ketika seseorang itu berduka cita, apa yang terjadi? Benteng yang kuat itu tiba-tiba retak, pecah dan terbuka saudara. Dan apa yang terjadi? Begitu kota benteng hidup kita retak, pecah dan terbuka, setan bisa nembus hidup kita dan mengganggu begitu banyak hal. Makanya Nehemia berkata, engkau harus bersukacita sebab itulah kota benteng perlindungan yang menjaga hidupmu. Kalau kita ngerti ayat ini hari ini saudara, artinya sukacita itu wajib kita kerjakan. Amin. Jangan mau duka cita menguasai hidupmu, mengendalikan hidupmu dan menekan engkau yang membuat tembok-tembok pertahananmu lubang semuanya. Dan roh jahat bisa tembus engkau menyerang engkau. Dan engkau kalah. Buktinya satu kali saudara, teman kami ini, ya seorang Kristen loh. Orang Kristen yo karismatik, ya ke gereja, rajin baca Alkitab, yo berdoa, yo bahasa roh, ke gereja saudara. Dia cerita, satu kali dia pergi, terus digedam sama orang. Tahu digedam ya, dihipnotis, dipukul, lock-in saudara. Waktu dia dipukul, tiba-tiba dia bisa dihipnotis, bisa gak sadar. Dituntun, dibawa ke mesin ATM, suruh transfer. Dia ketik semua nomornya, dia kan nomor orang yang hipnotis dia itu. Dia kirim semua uangnya, selesai sama orang yang ini dituntun, dipulangin ke tempatnya. Terus dia sadar,
Dia pikir, loh aku tadi kemana ya? Kok kayaknya aku dibawa pergi sama orang? Dia ngecek di bank saudara. Rekeningnya, uangnya puluhan juta, habis 0. Sebab dia transfer semua hari itu. Telat saudara. Dia berkata, dia Kristen loh saudara. Tapi kenapa? Dia cerita, aku lagi bolong hidupku. Lagi stres, ada persoalan berat, aku tertekan. Sebab aku dalam kondisi tertekan, aku berat kondisiku. Kristen loh. Tiba-tiba ada yang buka perlindungannya. Dan setan bisa masuk. Kalau engkau bersuka cita, penuh Roh Kudus, mau digeblek orang, saudara tidak akan kena reaksinya. Ya kan? Tidak akan kena. Kenapa? Sebab ada perlindungan yang kuat dalam hidupmu saudara. Engkau tidak akan mengalami ditembus oleh roh. Tapi sebab engkau lagi lemah, ada yang buka saudara. Roh jahat bisa masuk, dihipnotis, kena saudara. Karena itu, mari kita bersuka cita. Amin. Mari kita bersuka cita. Tapi memang bersuka cita itu angel saudara, ya kan? Lu angel, gampang diomongin, susah dilakukan. Memang kadang-kadang firman Tuhan itu gitu saudara. Diomongin gampang, dilakukan susah. Ya kan? Kadang-kadang kan kita jengkel loh saudara. Gampang banget kita jengkel, marah sampai dalam kehilangan sukacita kita. Itu gampang banget. Tapi hari ini belajarlah saudara. Untuk membuang semua itu. Apapun yang saudara alami. Mari belajar hari ini Tuhan. Aku memutuskan, aku mau bersukacita. Amin. Walaupun tidak gampang. Yang berikutnya kita balik lagi ke Filipi tadi saudara. Filipi 4. Berikutnya setelah bersukacita, Paulus mengajarkan berikutnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berikutnya dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui apa? Semua orang. Sebab apa? Tuhan sudah dekat. Nasihat yang kedua yang dia minta. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan kita ini harus ditunjukkan saudara. Bukan pencitraan loh saudara, salah. Bukan sok pamer, bukan. Tapi semua kebaikan hatimu engkau harus ekspresikan. Dan orang dunia ini tahu. Orang sesama Kristen tahu, orang dunia juga tahu. Saya bersyukur gereja ini diajari dan kita punya habit, kebiasaan yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun untuk menunjukkan perbuatan baik kepada orang lain. Gereja ini membantu begitu banyak gereja lain yang hari ini sedang perintisan. Mereka mau ngontrak tempat kebaktian, sewa hotel, sewa ruko, gak punya uang saudara. Gereja kita mensupport banyak gereja di luar sinode kita saudara. Membantu mereka supaya kebaktiannya bisa berlangsung. Saudara ingat, korbanmu, persembahanmu yang kau tabur hari ini mengalir kemana-mana. Menolong, memenangkan jiwa banyak tempat saudara. Sebab memang kita harus membantu saudara kita yang lain. Uang saudara sedang menolong begitu banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Uang saudara sedang memberi makan begitu banyak orang yang kelaparan. Kami bagi dan tolong banyak orang. Sebab itulah habit yang diperintahkan Tuhan di akhir zaman. Kalau engkau berbuat kemurahan, engkau juga mengalami apa? Kemurahan. Kalau kita berbuat kemurahan, kita akan mengalami kemurahan. Loh saya ngalami saudara. Karena berbuat banyak nolong orang, banyak berbuat kemurahan. Ketika saya sendiri perlu ditolong saudara. Pertolongan itu datang. Ada banyak orang yang tidak pernah menabur. Dan dia berharap menuai. Orang berkata ngimpi, ya kan? Banyak orang berkata aku tidak pernah tabur ladangku dengan gandum. Nanti aku mau menuai gandum. Gandum apa? Suket saudara, ya kan? Karena itu hari-hari ini hari yang paling bagus. Dikatakan Tuhan sudah dekat. Artinya waktunya pendek singkat saudara. Ayo berbuat baik. Dalam waktu yang pendek ini mari kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Amin. Yang kau bisa kerjakan, kerjakan. Tidak lama lagi saudara. Cuman pendek waktunya. Mari kita kerjakan semua yang baik. Kalau engkau bisa mengerjakan kebaikan ini. Engkau tidak pernah menyesal. Sebab engkau akan menuai apa yang sedang kau tabur.
Di kota Lida ada seorang yang bernama Dorcas atau Tabita. Itu wanita biasa, bukan pendeta, saudara. Perempuan biasa, bukan penginjil. Yang Alkitab kenal namanya Dorcas atau Tabita. Apa yang jadi kerjaan wanita ini? Tukang jahit. Tapi kalau sekarang kerennya mungkin dia konveksi, saudara. Sebab apa? Dia buat begitu banyak baju. Tentu ini seorang pengusaha mungkin. Dia buat baju dan dia jual pada banyak orang. Tetapi pengusaha jahit ini juga orang yang murah hati. Sebab Alkitab menulis dia sering menolong para janda, orang-orang susah. Dia jahitin baju dan dia beri pada mereka. Satu kali orang yang baik ini meninggal. Dan semua orang datang ke rumahnya nangisi, saudara. Nangis, kenapa nangis? Sebab yang jahit tidak ada lagi, saudara. Selama ini ada yang menolong mereka menjahitin baju gratis, free dikasih baju. Hari itu meninggal. Semua nangis sambil bawa bajunya, ini loh aku dijahitin sama dia. Aku ditolong sama dia. Dan semua orang sedih dengan kematian Tabita. Kemudian kelompok itu, saudara, mengirimkan pesan kepada Petrus. Yang hari itu tidak jauh dari kota mereka. Dia berkata, Rasul Petrus datang ke sini. Ini Dorcas Tabita, dia meninggal. Dan Petrus kenal loh, saudara. Petrus kenal orang itu. Rasul besar itu mengenal Dorcas atau Tabita itu. Kenapa? Sebab kebaikan hatinya dia tunjukkan kepada banyak orang. Kebaikan hatinya dikenal banyak orang. Kalau ngomong baju semua pasti tahu, oh Dorcas orangnya. Kalau ngomong baju Tabita orangnya. Ini orang luar biasa, murah hati orangnya. Dan pada saat itu juga Petrus yang di kota lain datang ke rumah itu, saudara. Di mana tempat Dorcas mati. Dia suruh semua orang keluar dan dia mendoakan Dorcas yang sudah mati, didoakan. Dia katakan bangkit Tabita, bangkit Dorcas. Bangkit orang itu, saudara. Dan hidup kembali. Dan semua orang yang dijahitkan tepuk tangan. Luar biasa, hidup lagi. Yes, kita Natal bisa dapat baju baru lagi. Karena ada yang jahit lagi, saudara. Sebab ada lagi yang jahit. Saudara tahu, kalau hidupmu itu berguna, langka seperti Dorcas Tabita ini, Tuhan akan mempertahankan hidupmu. Amin. Tuhan akan pertahankan hidupmu. Sebab orang yang jenis ini langka. Di seluruh Alkitab mungkin cuma satu yang suka jahit dan memberikan kepada banyak orang susah. Ya orang ini. Tuhan berkata, kamu tugas saya tak tambahi. Lebih panjang lagi. Kamu akan sehat, akan kuat, akan diberkati. Supaya lebih banyak lagi anak-anakku yang diberkati. Kalau hidup saudara jadi orang yang langka. Yang jarang sama dengan orang lain. Tuhan akan pertahankan hidup saudara. Dia akan berkata, yang satu ini baik banget loh. Ini suka nolong orang, ini baik banget. Ini harus awet. Harus apa, saudara? Awet. Tidak boleh cepat pulang, ini rodo awet ini. Harus diawetkan. Supaya dia bisa kerja lebih banyak lagi. Yang satu ini suka beri beasiswa, ini harus awet. Jangan pulang dulu, sebab dia suka nabur. Ini harus diawetkan. Jangan sampai pulang dulu. Dia akan berkati, beri kekuatan kesehatan. Supaya panjang umur, kerjakan terus tugas Tuhan. Oh yang ini suka ke penjara-penjara. Ini suka ke rumah sakit. Ini harus awet. Oh cepet-cepet gue balik. Sebab ini jadi berkat bagi banyak orang. Akan dipertahankan oleh Tuhan. Amin. Tuhan hari ini sedang mencari orang-orang yang mau menunjukkan kebaikan hatinya kepada semua orang. Dia sedang mencari di tengah-tengah kita orang yang mau menunjukkan kebaikannya kepada semua orang. Sebab apa? Dikatakan Tuhan sudah dekat, pendek, sudah tidak lama lagi, saudara. Amin. Setan juga kerja keras. Karena apa? Sudah singkat. Dalam masa-masa ini setan akan menggila. Bayangkan, saudara, sudah setan apa? Menggila lagi. Loh kenapa? Sudah singkat waktunya ya toh. Setan yang edan loh Pak. Loh benar saudara. Dia akan buat yang edan-edan semua setan. Karena dia ngerti waktunya pendek. Ayo kita yang rohani ini waktunya pendek kita juga apa? Menggila. Tapi yang baik loh ya.
Kalau setan menggila dengan kejahatan, mari kita juga menggila dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Amin. Dan kita akan melihat Tuhan akan bersama dengan kita, menyertai kita dan membuat kita ini berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Berikutnya saudara, nasihat yang pertama bersukacita. Yang kedua, hendak kebaikanmu diketahui semua orang. Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir. Yang ketiga nasihatnya, untuk bisa selesaikan skripsi itu, jangan kamu khawatir. Setan sedang menebar semua benih khawatir. Di mana-mana hari ini, disebar, setan itu keliling bawa benih khawatir. Tuhan juga keliling bawa benih iman. Jadi ini dua pasukan sama-sama gerak loh saudara hari-hari ini. Jangan dipikir Tuhan tok yang gerak, enggak. Setan juga gerak, dia bawa benih khawatir disebar di mana-mana. Sampai semua orang ketakutan, semua orang khawatir. Memang dia sebar. Bagaimana benih khawatir tidak sampai tumbuh? Kalau jatuh di tempat saudara benihnya dihancurin. Ada banyak orang yang aneh, orang Kristen. Dapat benih kekhawatiran, dipelihara, taruh di pot, ditanduri. Terus tumbuh semua. Oh ini pohon khawatir, khawatir makanan, khawatir pekerjaan, khawatir jodoh. Rumahnya tuh penuh pohon. Ini pohon apa toh mbak? Pohon khawatir. Di pot lagi semua diatur. Oh ini kurang kalau di pot, tak gantung sekalian. Jadi dibawa khawatir semua. Hidupnya khawatir toh di sini. Semua khawatir. Hari ini kalau saudara tanam pohon khawatir, tak ajari. Hari ini pulang ke rumah, di sini aja ya. Dicabuti semua saudara. Potongi semua pohonnya, ganti. Bok nanam pohon iman saudara. Ya kan, aku beriman buat anakku, beriman buat pekerjaan, beriman buat uang, beriman buat ini, beriman buat ini. Tanam itu saudara, itu malah bagus saudara. Ketimbang koleksi apa? Pohon khawatir. Tapi memang setan kerjanya gitu, ditaburi saudara. Tapi dia tidak salah, dawang saudara yang memberikan pertumbuhan buat itu benihnya. Loh, khawatir tuh ya tidak bisa tumbuh loh saudara. Kalau tidak saudara sirami. Loh betul, yang nyirami siapa? Saudara. Setan cuma punya benih. Bagian penyiraman siapa yang melihara? Saudara-saudara ini loh yang bagian pemeliharaan. Kalau benihnya tidak kau pelihara, mati. Tapi kita akan sering dipelihara. Ya kan? Dipelihara. Khawatir tentang masa depan, tentang apa misalkan? Tentang jodoh misalkan. Kok itu jodoh usia bertambah kok ini belum ya mulai khawatir. Lihat mukanya kok sudah keriput ya aduh tambah khawatir lagi tumbuh lagi. Aduh ulang tahun lagi kok ulang tahun terus. Ulang tahun 3 tahun kan enak ini kok tiap tahun ulang tahun. Nambah umurnya lagi khawatir lagi ya kan. Jadi ini nambah terus itu pohonnya cepat tuh. Tumbuhnya pertumbuhannya cepat. Kenapa? Karena engkau sirami. Benihnya subur tumbuhnya. Jangan disirami. Matikan benihnya. Dan kau lepas dari semua kekhawatiran. Amin. Lepas dari semua kekhawatiran. Tapi diajari bagus oleh Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa. Diajari. Kalau khawatir suruh apa? Doa. Kalau khawatir suruh apa? Doa. Semoga tidak lupa. Sebab biasanya nek di gereja apal doa. Dan sampai di rumah pas khawatir doa enggak? Lupa. Khawatir enggak doa malah apa? Lupa. Ya toh? Biasa toh. Kalau kita itu sudah dihafalkan khawatir doa. Kalau ngalami khawatir pasti rak doa. Lupa. Deg-degan malah ya kan? Latih kita berdoa. Satu jemaat WA saya, Pak Victor ini bagaimana? Aku lihat BKMG meramalkan di pantai sini loh, Tanjung Mas. Daerah Kalimantan, perairan Tanjung Mas akan terjadi gelombang 3 meter. Saya piye Pak? Saya juga bingung lah, saya harus piye? Karena rumah saya di Semarang Utara Pak, deket sama itu. Aku takut Pak. Ini teman-teman saya semua ngomong, Mbak, gak usah takut Mbak. Gak usah takut. Ini waktunya berdoa. Itu beritanya dibaca beneran. Gelombang di laut Mbak, gak di rumahmu.
Oh iya ya Pak Victor, di laut. Itu peringatan buat kapal-kapal yang berlayar untuk para nelayan. Di laut akan ada ombak yang tinggi. Hati-hati, peringatan. Jangan sampai nanti kena ombak kapal-kapal kecil itu yang ini pokoknya lihat baik-baik. Karena gelombangnya 3 meter di laut. Orang neng omahmu Mbak. Oh iya Pak Victor, terima kasih ya Pak. Terus tenang. Saking khawatirnya dia mikir, nanti tuh ombak 3 meter ke rumahnya dia saudara. Terus dia kacau pikiran, saya gimana Pak? Saya bilang Mbak itu bagus. Sekarang berdoa. Kalau Mbak takut, pergi ke pantai. Terus berdoa ngomong. Dalam nama Yesus, air tidak bisa melampaui pantai. Stop nih gini. Gitu Mbak, didoakan. Supaya tenang terus balik rumah. Tak ajari. Kalau belum mantep ambil patok, dipatokkan dalam nama Yesus. Kamu air tidak bisa melampaui batas. Tadi pagi ada tim Surabaya bagus. Pak, saya dapat firman dari Tuhan. Kan ada di Alkitab dikatakan, air tidak akan melampaui batasnya ya kan. Tuhan menggaris ya kan. Nah saudara, ini kita doa buat hal-hal yang negatif, tsunami-tsunami berdoa. Tak garis, air tidak boleh melampaui, tempatmu di laut tok, tidak boleh ke sini, macam-macam kamu ya. Kalau sampai ke sini kualap kamu air. Nah tidak nanti saudara takut ya, tidak akan. Doa. Kalau khawatir berdoa saudara. Bukan cuma hal itu, ada banyak kekhawatiran yang datang dalam hidup kita. Inilah waktunya engkau berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Engkau mulai deklarasi dengan sungguh-sungguh. Pak, deklarasinya apa Pak isinya? Bangsa dan negara, orang usaha. Yo apa persoalanmu hari itu saudara? Kalau sedang punya persoalan itu dideklarasikan. Ngomong dengan persoalanmu. Yang penting bukan kata-kata yang bagus, yang panjang itu bukan. Yang penting imanmu saudara, ya kan? Kalau mengalami persoalan, kekhawatiran, mulai berdeklarasi ngomong. Gini. Supaya yang khawatir itu di stop. Waktu kau mengucapkan firman, hatimu jadi kuat dan bangkit kembali. Amin. Jadi masing-masing sini ya ingat ya. Kalau khawatir langsung kita doa deklarasi. Amin. Ngomong. Berapa hari lalu saya ditelepon sama embassy Cina saudara. Ya. Karena kami mau doa pergi ke Cina untuk doa di sana ya. Saya ditelepon, Pak ini kok di pasportnya tidak ada cap Bapak pulang ke Indonesia. Loh memang saudara, kalau saya pergi ke luar negeri itu pulangnya pakai autogate ya. Jadi nggak kelihatan stempelnya. Kok tidak ada. Sekarang di mana posisinya? Dipikir saya tuh punya paspor banyak saudara, padahal 1 tok saudara. Setelah saya omongin saya di sini. Oh iya. Pak, tapi gini Pak. Ini embassy punya hak loh Pak. Sewaktu-waktu panggil Bapak untuk ke Jakarta. Untuk dia ajak interview, wawancara. Saya bilang aduh aku ini repot, main Natalan, kok mau diundang ke sana. Sudah di sini urusannya banyak banget saudara. Mau suruh ke Jakarta, repot saudara. Bukan cuma repot, duitnya juga mahal. Buang tiket pulang balik cuman ketemu melihat muka saya. Oh ganteng ternyata suruh pulang. Lah ngapain saudara ya kan. Sudah tak kasih foto saya padahal saudara. Ini loh fotoku ini loh. Lah kok mau ketemu saya. Lah untuk apa ya kan. Ya tadi itu gara-gara dia ada beberapa hal yang dia ingin ketemu sama saya. Gitu. Waktu saya tuh rotok malas saya berdoa. Saya bilang dalam nama Yesus. Kamu ambasadornya Cina. Gak usah manggil-panggil aku gak mau dipanggil. Pokoknya sekarang keluarkan visaku, aku udah urusan pokoknya. Aku udah mau ke Jakarta, aku tidak mau. Harus keluar visaku dalam nama Yesus. 28 keluar. Betul saudara, 28 tak tunggu-tunggu. Siang, tiba-tiba muncul berita. Visanya keluar beres. Yes, tidak usah panggil-panggilan. Saya wegah dipanggil saudara, ya kan? Ditanyai macam-macam. Umur berapa, sudah menikah belum? Kayaknya udah enak saudara kan? Hobi apa? Padahal hobinya juga enggak punya hobi ya kan. Khotbah tok isinya ya kan. Ditanya-tanya untuk apa. Tapi waktu saya dodok tidak enak, khawatir ini piye dipanggil. Saya bangkit dan deklarasi. Keluarkan visaku dalam nama Yesus. Lancar, keluar. Semua keluar. Semua pasukan yang berangkat, keluar visanya. Saya berkali-kali ngalami. Begitu urusan visa yang dipersulit. Saya langsung deklarasi dalam nama Yesus. Aku tidak mau dipersulit, dipermudah keluar sekarang. Dan berkali-kali terjadi.
itu keluar saudara dengan cara yang ajaib. Kenapa? Kalau khawatir, bangkit berdoa dan mulai deklarasi. Jangan lemes, amin. Bangkit dan percaya. Dan kau lihat dia akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan dikatakan berikutnya, ayat yang ke-8, ayat terakhir. Karena waktunya ngejar terus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Endingnya, untuk selesai mengerjakan skripsi kita, pikiran kita harus benar, yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, masukkan. Orang yang paling bahagia hidupnya, kalau dia memulai tiap hari-harinya dengan pikiran yang bersih, adil, kebajikan, kemurahan, yang suci, yang sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, dia pikirkan dalam hidupnya. Dia mengisi hidupnya dengan semua yang seperti itu. Itu orang yang paling bahagia. Hati dan pikirannya dikendalikan, diatur oleh Tuhan. Orang yang hidupnya seperti ini isinya saudara. Hati dan pikirannya diisi semua yang dari Tuhan. Itulah orang yang paling efektif buat kerajaan Tuhan. Sebab kalau hatimu sedih, hatimu susah, pikiranmu berat, apa mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang tepat bagi Tuhan? Tidak bisa. Susah saudara. Sebab ada banyak distortion, ada banyak yang disturb, mengganggu hati dan pikiranmu. Engkau tidak bisa tune dengan Tuhan, tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan tepat. Kenapa? Ada banyak suara. Suara speaker rusak di sini. Krok 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 krok. Nek speakernya rusak, tidak bisa mendengar yang bagus, yang dari Tuhan. Hari ini tenangkan hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Tuhan memerintah hidup kita. Engkau bisa mengerti pikiran dan hati Tuhan. Engkau bisa kerjakan dengan aktif semuanya. Dan hari ini kau bisa menyelesaikan semua skripsimu. Dan kalau selesai dia berkata, namamu ditulis sebagai orang-orang yang pertama dalam kitab kehidupan. Amin. Saya berdoa setiap kita, saya juga jadi orang-orang urutan-urutan pertama dalam kitab kehidupan Tuhan yang namanya ditulis. Sebab saudara dinyatakan sudah lulus. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini. You are my strength when I am weak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami lagi sore hari ini. Di masa yang pendek ini Tuhan. Ada banyak yang coba mencuri dari hidup kami. Tapi kami tidak pernah izinkan pencuri sukacita masuk dalam hidup kami. Kami akan jaga hati kami dan pikiran kami. Kami berdoa, your stronghold, kota bentengmu Tuhan. Melingkupi menjagai setiap kami. Tidak ada yang bisa diserang hidupnya. Sebab kota benteng kami kuat. Kami punya sukacita di dalam Tuhan. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God,
are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy your name, Jesus, Lamb of God, worthy is. Oh, sekali lagi, Jesus, Lamb of God, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Bapa di surga, biar setiap kami hari ini bisa mengerti pikiran dan hati-Mu Tuhan. Dan kami bisa bekerja dengan sangat aktif buat Engkau di waktu yang sudah sangat pendek ini Tuhan. Dan biar kami selesaikan semua tugas kami di dalam ketepatan. Dan Kau berjanji menulis nama kami di kitab kehidupan. Untuk apa kami dapat seluruh dunia ini, tapi nama kami tidak di kitab itu. Kami berdoa hari ini, setiap kami tulis namanya Tuhan di kitab itu. Kami akan bekerja buat Tuhan dalam masa yang sangat singkat ini. Mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tahu setiap kami punya tugas yang dari Tuhan. Kami selesaikan tugas dan bagian kami di dalam kekuatan ketepatan yang dari Tuhan. Berikan kemampuan buat kami dalam hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan kami kemampuan, kesanggupan yang dari Tuhan. Berikan kami sukacita Tuhan. Berikan kami sukacita Tuhan. Seperti pagar tembok yang kuat dalam hidup kami. Berikan kami bisa menunjukkan kebaikan hati. Melayani banyak orang lewat hidup kami di dalam nama Yesus. Juga semua kekhawatiran kami buang dari hidup kami. Hati yang beriman percaya kepadamu tetap di dalam kami. Tidak ada iman yang runtuh, tidak ada iman yang hilang, tidak ada iman yang hancur. Setiap kami terus bertumbuh imannya, menantikan Engkau. Biarkan setiap kami Tuhan, Kau temui sedang membawa pelita yang menyala. Temui kami membawa pelita yang menyala. Tidak ada pelita yang padam. Setiap kami Tuhan, setiap kami menyala pelitanya. Menantikan Engkau datang yang kedua kali dengan membawa pelita yang menyala. Terima kasih Tuhan, kobarkan hati kami, kobarkan hati kami terus. Tidak pernah lelah, tidak pernah lelah, tidak mengalami downgrade, tapi terus naik, higher than ever, higher than ever, naik terus dengan Tuhan. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari angkat tangan kita semua, katakan
Mari angkat tangan kita, sembah Tuhan. Engkau yang melihat tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan. Engkau yang memberkati kami umat-Mu sore malam hari. Kami berkata, Engkau Yesus, anak domba Allah yang layak disembah. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Hari lebih lagi dengan segenap hati, buka hatimu dan sembah Tuhan. Mari sambil angkat tangan, biar musik saja. Terima saudara, rasakan akan kasih Bapa yang baik. Terima pelukan kasih-Nya, terima jamahan, terima aliran sungai kehidupan, terima saudara, minum dari Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih lagi, yes Lord, yes Lord. Dan tidak ada seorang pun yang kau lewatkan. Buka hatimu, bebaskan. Nikmati, nikmati anugerahnya. Terbang dengan sayap-sayap penyembahan, terbang dengan sayap-sayap iman, terbang dengan sayap-sayap keperkasaan, sembah, sembah. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kami pulang dari tempat ini, bejana kami penuh melimpah. Amin. Karena hanya Engkau yang bisa memuaskan hidup kami. Dan malam hari ini kami sudah datang pada air kehidupan, yaitu Engkau Tuhan. Dan Engkau yang memuaskan setiap kami. Engkau Yesus Tuhan kami.
yang kami sembah, yang kami cintai, dan Kau Tuhan yang memuaskan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang tahun ini, 2018 ini kami boleh menyembah Engkau, boleh menikmati kemurahan anugerah dengan ajaib di tempat ini. Terima kasih Ebenezer, sampai di sini Engkau Tuhan menyertai kami. Thank you Jesus. Persembahkan Tuhan untuk tahun depan. Engkau Tuhan yang memberi keajaiban demi keajaiban buat kami. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat firman. Meteraikan semua dalam hidup kami. Meteraikan setiap berkat-Mu juga dalam hidup setiap kami. Dan kalau sebentar kami bawa korban syukur kami, Engkau bicara buat kami Tuhan, berapa yang harus kami bawa. Sebagai cinta kami kepadamu, kami sembah Engkau dengan harta-Mu juga, di dalam nama Tuhan Yesus. Bicara Tuhan, kami sembah Engkau. Dengan harta kami sembah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan, Amin. amin.